kenapa sih kita perasaan udah kerja keras gitu ya, tapi kok bayar sekolah anak masih aja mahal gitu ya. Nah jadi kita hari ini mau belajar tentang penciptaan uang. Nah buat teman-teman yang tertarik, kita mau bahas nih bagaimana sih uang itu lahir. Kenapa sih kita sekarang sibuk tiap hari cari uang? Apakah dari zaman dulu kayak gitu? Nah buat teman-teman yang tertarik nih bisa langsung gabung, duduk di situ. Kira-kira ya beberapa menit, 30 menit lah kira-kira. Ada diskusinya, ada interaksinya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Cuman satu kliponnya, Om. Cuman satu yang nyala. Dua. Riki. Udah, sorry. Coba. Tes mic, tes cek. tes. Kamu mau mic? Nggak apa-apa. Kenapa? Kamu udah siap? Udah sih. Yap. Cek. Drama ini akan menceritakan tentang penciptaan uang. Buat teman-teman yang pernah merasa akhir-akhir ini hidup susah, dapat kerja susah, harga barang-barang mahal, kenapa naik terus? Kita bakal ngomongin di sini, bakal diskusi singkat. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung duduk di bawah. Terima kasih. Kita akan segera memulai drama ini. Di drama ini akan ada 3 tokoh utama. Tokoh pertama pemerintah tentu. Tokoh kedua akan ada bank sentral. Nah, di tokoh ketiga akan ada publik. Publik mewakili bank-bank komersial, mewakili perusahaan, dan konco-konconya pemerintah. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan mulai drama penciptaan uang oleh Generasi Merdeka. Kita panggil dulu pemerintah kita hari ini yang baru saja terpilih, Bapak Riki. Selamat Pak telah terpilih menjadi Presiden Konoha. I am the king of the world, raja dunia. Kenapa? Karena baru saja terpilih jadi presiden negara superpower, ya, nomor 1 di dunia, Republik Konoha. Tapi ternyata ada masalah ini. Ternyata jadi presiden tidak semudah yang saya pikirkan. Apa itu? Waktu kampanye saya bisa menang karena menjanjikan makan malam gratis. Di semua kafe-kafe di Indonesia? Yes, makan malam gratis. Kantina juga Gitu. Kenapa? Karena makan malam itu harus yang bergizi. Betul kan? Betul. Gitu. Biar pinter orang Indonesia. Dan juga punya banyak teman biar happy ya di kantin-kantin. Nah, waktu saya menjanjikan itu, saya tidak menghitung pendapatan pajak ya. Udah dihitung-hitung nih, semuanya udah dihitung-hitung. Wah, ternyata anggarannya 3.627 triliun. Wow. Sementara pendapatan cuma 3.005 triliun. Waduh, pusing pala Barbie, ya. Karena waktu janji nggak ngitung-ngitung uang, ya janji aja. Yang penting apa? Kepilih. Oh,
begitu. Kalau mau menang harus janji manis ya. Gitu kan. Nah, oke. Tapi saya nanya orang pintar, dukun gitu kan. Nanya orang pintar, gimana ini masalahnya nih? Saya nggak mungkin makan malam gratisnya dibatalin. Nanti saya langsung digantung, ya. Udah janji nih kan, gitu. Kata dukun saya, presiden itu punya super power. Kalian ada yang tahu di sini super powernya presiden itu apa? Ada yang tahu? Kekuatannya presiden ya? Ada yang tahu? Pada nggak layak kalian jadi presiden. Tahu nggak apa? Nih, kertas. Serius, nggak bercanda, ya. Kata dukun saya cuma butuh kertas. Terus saya apain? Warnain. Ini nih. Ini super power presiden. Bisa baca? Ya. Surat hutang. Berapa? 616 triliun. Ini bedanya presiden sama kalian. Kalian gak ada duit ngapain? Pinjol. Mamam tuh pinjol. Saya mah tinggal nulis ini nih kertas nih. Nah, cara kerjanya gimana? Simple ya. Jadi saya tulis kertas 616 triliun gitu kan. Saya jual ini kertas. Ya, orang beli ini kertas doang nih gitu. Kenapa mereka mau beli? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena ini 10%. Jadi mereka beli karena nanti dapat untung 10%. Nggak usah ribet-ribet buka bisnis, nggak usah ribet-ribet milih saham, nggak usah ribet-ribet beli bitcoin self custody. Apa itu? Ini 10% dijamin ya, tanpa resiko dapat penghasilan. Pada belilah. Negara Konoha loh, terbesar di dunia. Oke. Nah, saya bisa terpilih karena banyak fans ya. Nama saya Prariki. Ada fans berat Prorik gitu. Mereka bakal beli ini dan juga saya punya BUMN ya. Di bawah ketiak saya mereka. Ada juga Bank Himbara, Bank Himpunan Rakyat. Itu bisa saya suruh beli ya. Semuanya saya tulis ya, saya sebut saja public, oke, biar gampang. Oke? Nah, saya panggil sekarang nih yang bisa saya atur ya, cashco saya. Public, datang sini. Ada apa sih ini? Ini nih. Ini nggak dikasih mic nih. Ini dikasih mic dong publiknya nih. Cuman publik sih. Iya nih. Tes. Ada apa sih manggil-manggil? Gitu, saya mau mengetes loyalitas kamu. Kamu pendukung saya kan? Iya. Waktu itu juga mendukung makan malam gratis kan? Iya. Nah. Kereta cepat. Iya. Jakarta Bojong. Iya. Nah. Oke, jadi gini ceritanya. Kalau kamu mau mendukung negara ini, kamu harus beli surat utang ini. 616 triliun loh. Kecil. Kamu kan banyak ya. Kumpulin aja. Saya beli itu untungnya apa buat saya? Untungnya 10%. 5 tahun nanti saya balikin 10% jadi 61 triliun. Uang cuma-cuma tanpa resiko. Ayo beli. Bener gak nih ntar dikasih 10%? Pasti. 5 tahun ya? Negara terbesar ya. Oh, oke. Uangnya tapi cukup nggak? Nggak cukup. Jangan ngomongin duit kalau depan saya mah. Us. Tenang aja. Butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Butuhnya 616. Kita lihat Aku dulu sih ya. ragu kamu punya, tapi udahlah, ayo. Kita lihat dulu lah ya, ada nggak ya? Nih cukup nggak? Nih sisanya buat naik angkot. Tunggu dulu ya. Ya ini mah cuma 500 triliun. Ya udah segitu dulu aja. Kurang. Ini buat makan kalau nggak gratis. Itu aja dulu pakai. Aduh, tolonglah. Nggak ada lagi. Gimana nih kurang 100 triliun? Aduh, masa nggak jadi nih? Yaudah deh, makasih. Ya. Makasih. Nih ya, Mana nih. janjinya nih? Ini surat utangnya, aku tulis lagi yang baru.
Nah, nih. Nah, Dah. 500 teh ya. Siap. 10%. Ya, 5 tahun. 500 triliun. Hidup. Aduh, kurang 100 lagi. 116. Gimana caranya ya? Ini kalau nggak jadi makan malam gratis, habis aku, nggak bakal kepilih lagi. Oh iya, aku punya sugar mommy. Nggak ada tahu kan? Presiden itu punya sugar mommy. Siapa tuh? Siapa? Yang tahu nanti aku kasih hadiah. Ada yang bisa nebak sugar mommy siapa? Ayo. Apa tuh sugar maminya kalau di negara tuh? Siapa? Yang bisa ngasih uang gratis ya. 3, 2 Fedi. 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 Satoshi Iya Nakamoto. nggak apa-apa ya. Bukan lah. Central Bank Konoha. Kan negara Konoha. Wah, Indonesia mah negara kecil. Negara mau hancur itu Indonesia. Nah, ini Republik Konoha, jadi Bank Konoha, Central Bank Konoha, ya. Aku tinggal datang, gitu. Central Bank, Central Bank. Ya, ya. Aduh, ada apa nih saya dipanggil-panggil? Oh ya, selamat ya, baru kepilih ya. Oh, siap. FMG ya. Iya dong. Iya. Ya, ini mulai partnership kita ya. Oke. Ya, kita lihat ya bagaimana Anda akan beraksi. Siap. Jadi begini, ingat kan makan malam gratis? Ya. Nah, itu pakar-pakar aku udah ngitung-ngitung uangnya, ya, udah dipres, efisien banget gitu kan. Masih kurang ternyata. Udah Nggak dijual cukup ke publik. pajaknya. Jual ke publik. Jadi aku nerbitin surat utang nih. Udah dijual ke publik udah. Nah, dapat 500 triliun, masih kurang 116 triliun. Tolonglah bantu beli, Bu. Nggak bisa. Kayak minta-minta nih. Iya, Nggak bisa. ini demi Central bank- Bank ini independen loh. Gak bisa saya dipengaruhi, saya harus ketat nih, gak bisa ada inflasi nih. Pencetakan uang tuh gak bisa begitu, gak bisa. Betul. Tapi kita semua di sini buat siapa sih pada akhirnya? Untung ujung-ujungnya buat apa sih kita berdua ini? Untuk rakyat Republik Konoha. Dan mereka butuh makan malam gratis. Kalau nggak mereka nggak bakal keluar, nggak bakal nongkrong, nggak bakal bersosialisasi. Nggak. Gitu. Jadi tolonglah Bu. Nggak bisa. Saya udah sering dikritik sama akademisi karena kebijakan saya yang terlalu banyak cetak uang. Periode sebelumnya presidennya juga kayak sama kayak Bapak. Oh, wakilnya siapanya Bapak? Nah, kalau begini ceritanya harus keluarin kartu as nih. Bu. Ya. Saya punya intel nih, katanya dana CSR-nya Bank Konoha itu dipermainkan katanya. Nggak. Ini tinggal gimana ya ini ya? Ya kalau ibu nggak mau beli surat utang ini. Ya, saya beli. Udah, Surat perintah. saya beli. Oh oke. Asik. Karena saya cetak dulu duitnya ya. Emang. Newly fresh printed money. Wuhu, baru dicetak nih. Baru dicetak. Out of Masih hangat loh. masih wangi. Bau printer. Oke. 500 triliun, 116 triliun digabung 616 triliun. Makan malam gratis. Baru Surat utangnya. Presiden. Kenapa? Surat utang. Oh iya maaf. Ini. Bayar Ini. ya? Ini betul. Iya, siap. 5 tahun 10%. lagi. 5 tahun lagi. Enak banget ya hidup ya. Makanya jadi presiden. Nggak usah pinjol, tinggal tulis kertas. Fast forward 1 tahun kemudian. Bang Konoha, Kok saya presiden dipanggil nih. lagi? Tadi baru saya selesai. Ada apa lagi nih? Jadi gini. Tenang. Ini masalah kecil aja. Oke, jadi begini ya, dengerin lo. Nggak ada anggaran baru, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, ya. Tapi dana membengkak nih ternyata nih kebutuhannya. Karena apa? Karena inflasi, jadi harga barang naik.
Nah, biaya operasional pemerintah juga naik, sementara pajaknya masih sama. Jadi ada defisit sedikit, cuma 10 triliun aja. Iya, butuh berapa? Ya, 10 triliun aja. Oke? Bentar ya, saya catat dulu. Siap. Ini Tolong jaga kasus saya jangan sampai kenapa-napa ya. pasti. Tutup mulut. Iya, enak banget. Ya. Kurang dikit, kurang banyak, ada solusinya. Mantap. Lanjut, next slide. Empat tahun kemudian ya. Bank Sentral, Bank Sentral, tolong saya Bank Sentral, ayo. Ada apa lagi, Pak Rik? Ada apa lagi? Oh, tahun kelima. Nah itu masalah saya Bank Sentral. Bayar utang. Ini adalah saatnya untuk Bayar utang. Jatuh tempo. jatuh tempo, betul. Saya harus bayar utang saya ke publik ya. Tadi 500 triliun plus apa? Bunga. Bunga 50 triliun gitu. Uangnya nggak ada, buat operasional aja kurang. Ini buat bayar utang. Gitu. Jadi Kali ini tidak bisa. Anda Kenapa? punya utang sama saya, punya utang sama publik belum dibayar. ya itu memang nggak bisa bayar nih, gimana nih? Masa pemerintahnya mau ditutup? Coba naikin pajak orang kaya. Nah, kan tambahan pendapatan. Ibu kan kepala bank sentral kan? Ibu orang kaya juga kan? Paham kan? Nah, itu tuh 9 cacing itu tuh ya. Kalau saya pajakin lagi, nggak bakal dukung saya nanti tahun depan election. Mati langsung saya. Oke. Naikin Kalau bisa mah, pajak ya. orang miskin dan menengah dari 12% ke 13%. Nah, kan? Kayak pemerintah sebelumnya. Aduh, ini lagi. Ibu ingat kan yang presiden sebelum saya, ingat kan? Apa yang terjadi? Langsung di demo DPR. Ya, pagernya dirobohin. Sampai ada yang meninggal. Kalau itu terjadi pasti saya nggak terpilih lagi tahun depan. Iya. Ya ada lagi apa? Makan malam gratis. Di kafe kantina. Oke, saya nggak mau rumah saya didatengin juga. Nah bener Tapi- kan, takut kan? Tolong cari solusinya, tapi gimana nih caranya? Mana ya? Oh iya. Super powernya presiden. Apa super powernya presiden? Ada yang ingat? Bikin utang. Jangan lu lah, lu mau udah pinter. Yang lain, apa super powernya presiden? Iya, kertas sama pulpen ya. Bikin surat utang. Tapi kali ini beda. Ini namanya BBB. Apa tuh? Big Beautiful Bond. Ya, bond yang besar dan cantik. Bond itu surat utang ya di bahasa Inggris ya gitu. 1.500 triliun. Wah, ini laku nih, pasti laku. Kenapa? Ada yang bisa lihat di sini clue-nya apa? 20%. Lebih cuan. Gitu, kalah Bitcoin mah naik turun. Ini pasti 20%. Aduh. Cager tiap tahun Tarik. tuh. Pasti Pak. laku, pasti Pak, laku. Anda pikir saya bodoh? Bapak mau jual utang buat bayar utang sama saya. Tenang, kita lihat dulu publik beli atau enggak. Nih, saya lihat nih, publik saya kan mau mendukung saya. 20% loh. Publik. Ayo. Iya, kenapa lagi nih? Wes, ini nih. Kayaknya manggil kalau ada perlunya doang nih. Gitu. Kan situ loyal sama Oh, saya. iya. Hidup. Ya, lanjut. Hidup. Nah, ini nih, jadi 20% loh, beda. Apa nih, utang lagi nih? Iya, 1.500 triliun. Ada ya, please ya. 20% nih. Itu aset-asetnya jual aja. Bitcoin jual nih ya. Jual semua Jual jual. semua nih ya. Menyelamatkan negara. Tapi utang yang kemarin gimana tuh?
Udah ini beres, nanti tuh beres ya. Cengli ya. Cengli. Cengli ya. Butuh berapa? Ya sebanyak mungkin lah yang Sebanyak bisa. Ayo mungkin keluarin. Oke. Ah enak banget ya. Punya Nih, konco-konco yang bisa dipalak. nih adanya segini. Ini buat dana kampanye besok. Bener juga sih, benar itu penting itu. Saya paham itu Iya, penting. makanya. Itu penting. Ya kurang banyak. Syukur loh, itu udah ada. Waduh, lagi ayo. Kalau enggak Nih, nanti yaudah nih, kita bawahan kamu gantiin kamu. Ya. Lihat aja nanti. Ini kita kampanye pakai Zoom aja. Saya udah. punya Nih. saya punya kartu as kamu. Ya nih. Masih kurang ini mah. Udah nggak ada lagi nih. Gimana ini? Kita kampanye gimana nanti kita? Oh iya, kan punya apa aku? Ada yang ingat? Kalau kurang ada apa? Ada apa? Sugar mommy. Sugar Mami. Yaudah deh. Ini nih. Nih ya, setengah doang kan? Iya. Iya, setengah. Nih, pegang. Nih 20% ya. Iya, 20%. 5 tahun nih. 5 tahun 20%. Kepilih kan nanti ini 5 tahun ke depan. Wes, kan ada kamu. Oh iya, oke kita kampanye lewat Zoom. Bayar utang dulu itu. Jadi gini, aku mau bilang bocorin nih. Kan ini makan malam gratis. Iya. Nanti aku terpilih lagi sarapan gratis. Wah, sehari 2 kali makan gratis. Yoi. Yoi. Kamu bisa bikin dapurnya. Iya. Wuhu. Nah. Belum, ini dulu beresin dulu ini. Nih, Central Bank, cantik jelita. Wuhu. Saya berasa Shopee Pay Later ya. Ya kalau nggak mau sih biar tunggu aja ntar CSR. Ya. 500 triliun. Mantap. Ini mau dibayar kapan? Thank you. 5 tahun lagi 20%. 5 tahun lagi 20% ini. Yang 5 tahun kemarin? Iya ini kan udah kumpul kan. Nah 1.500 triliun. Public sini. Nah. Yoi. Surat utang yang kemarin Ini dia. 500 triliun ya. Yoi. Tambah berapa? 10%. 10% jadi 550. pinter anak Dedi. Nang-nang aja. Nih, bayar. Lunas Oke, ya. Lunas ya. Oke, Makanya nih. pinjemin dulu. Mantap. Nah, dibalikin duit nih, gratis, surat duit utangnya dibalikin. gratis. Duit gratis. Bank Sentral 116 triliun, bener. Plus. Plus bunga ya. Jadi 100 sekian lah nih. Lunas. Ini jangan lupa ya 5 tahun lagi. Gampang, Bang bakal gampil. pilih lagi. Gampil. Semua bisa karena apa? Karena tidak ada batasan surat utang. Saya bisa print cetak ini Banyak-banyak. maunya saya. Nggak ada cuman kertas sama tinta ya. Selama ada yang mau beli berjalan. Oke? Enak banget kan jadi presiden kan? Paham sekarang semua mau ngelakuin apa aja buat jadi presiden kan? Gitu. Inilah sumber malapetaka yang tadi narator tadi bilang. Oke, ingat kan tadi di awal? Nyari kerja susah. Kesenjangan kaya miskin. Gitu. Inflasi gitu-gitu. Akarnya dari sini. So, Bapak Ibu semua, aku mengundang Bapak Ibu semua datang duduk ke depan. Ini udah ada mejanya udah dibagi 3-3. Kita bakal ngelakuin sesuatu ya, nggak cuma nonton. Ada tantangan buat Bapak Ibu. 3-3 per meja, ayo. Ini jadi penutup hari ini ya, bikin Bapak Ibu juga benar-benar paham. Yuk, boleh join ke depan. Nih ada apa nih Bang? Diskusi Duduk kah? 3-3. Kita akan melakukan Yuk. brainstorming untuk menyelamatkan bangsa kita. Kalau kita peduli, kalau kita paham, kalau kita mau hidup jadi lebih baik, maju boleh. sini, ikut diskusi. Yuk maju. Nggak bakal ditanyain ujian ke depannya enggak. Yang maju dapat surat utang gratis. Yang di atas boleh turun, yang di atas yuk. Kita seru-seruan. Masih ada beberapa bangku. Masih ada untuk 5 orang terbaik. Yuk yang mau join. Yang penasaran nih apa sih yang merusak? Aku bakal tunggu di sini sampai bangku yang di depan penuh. Baru kita mulai. Wah, jam 12 kah pulangnya?
Wah. Yuk, 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 yuk. Karena ini adalah masalah penting, masalah genting. Dan akan menjelaskan kenapa Bitcoin itu lahir. Kenapa Bitcoin itu punya nilai. Wah, ini yang seru. Ini yang aku Bukan tunggu-tunggu. karena ini digital, bukan karena ini blockchain. Enggak, bukan karena itu. Nilai dari Bitcoin itu karena apa yang nanti Bapak Ibu bakal bahas. Yuk turun, ngobrol. Yuk, 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 yuk. Masih ada berapa lagi nih? 3 lagi. Nih meja ini udah 3. Ini 2. 5. Yuk, maju. Yuk, yuk, yuk. Kita Bisa, selamatkan bisa, bangsa kita. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk. Kami mau gabung sama yang cewek? Tuh. Ibu-ibu. Yuk, bisa duduk, cari yang masih kosong. Perempuan semua. Nah ini udah nih. Nah ya, itu Bu. Oke. Kita mulai ya. Ini 3. Bang Nisko, Mas Chandra, Pak Chandra, boleh ke depan. ini nih bisa Biar juga. pas 3. Kita satu tim tuh 3 orang. Nah, Satu tim 3 orang. bareng ini Pak. Pak Chandra. Bang Nisa ikutan nggak? Ikutan. Nah sini berempat dah di sini. Mas Chandra gabung aja Mas. Langsung. Sini ini. Wah. Ini nih, nah. Dah. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Simpel. Berpikir dan berbicara, udah itu doang, ya. Ngobrol, diskusi. Tadi tantangannya itu, kita coba selamatkan bangsa kita. Oke? Pertanyaan pertama yang akan Bapak Ibu bahas secara 5 menit sehingga nanti ada kesimpulan tim, ya. Pertanyaan ini. Next, Mas. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ya. Yang tadi kita tonton tuh kan rasanya aneh ya. Kok gitu sih gitu. Aku sebelum memahaminya tuh pas pertama kali tuh kayak kaget gitu. Kok bisa ini kejadian gitu kan. Kok gampang banget jadi presiden gitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Bahas 5 menit dimulai dari sekarang. 5 menit.
2 menit lagi, harap mulai ambil kesimpulan. 2 menit lagi. 2 menit terakhir. Di komunitas Bitcoin mana? Karawang. Bandung. Belajar Bitcoin itu belajar public speaking juga, leadership. Karena kita menceritakan sesuatu yang orang lain tuh belum kebayang belum. Nanti public speakingnya bisa dipakai buat karir, naik gaji, interview, lolos. Oh siap ini, memang paling cepat ini. Depol. belum. Yang lain belum, kamu mah udah. Nggak asal. Bener kan? Ya. Coba punya tadi cukup, coba ambil kan. Bener. Oke, 30 detik terakhir, beberapa tim sudah, yang ini masih diskusi. Lanjut, silakan. Waktu masih ada kok. Kalau masih butuh waktu. Aku siapin mic. Oh ya ini ya. "15 detik terakhir, ayo ambil kesimpulan yang belum. Yang udah siap-siap ya. Tim A, B, C, D. Kita mulai dari, ya, waktu habis. Kita mulai dari tim D, silakan. Singkat aja. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya Ngadep yang lain dong, audiens dong, forum. Ayo, berdiri. Ngadep itu. Nah, ayo. ya perkenalkan nama Ya, saya kenalan. Abid Muhammad. Saya dari Bitcoin Indonesia Karawang. Us. Jadi kesimpulannya terkait printing money itu sangat-sangat merugikan kita semua ya, terutama rakyat biasa, masyarakat miskin atau masyarakat bawah yang di tingkat pendapatan itu minimum sama mikro lah ya. Merugikan, aku setuju. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa ini semua bisa terjadi? Ya itu tuh terjadi karena ya keserakahan setiap individu manusianya sendiri. Keserakahan. Oke. Itu satu. Kedua ya regulasi juga sama ya intinya dari keserakahannya sendiri sehingga manusia itu ingin memiliki segala sesuatunya terus berlebihan. Sedangkan kan keinginan itu tuh gak ada batasnya. Keinginan nggak ada batasnya, serakah ya. Sip. Manusia Ada lagi ya poin selalu lain? Itu doang sih. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih. Tepuk tangan udah memberanikan diri. Jadi Bitcoiner itu belajar public speaking, belajar leadership. Serius. Nah, tim yang ini silakan. Siapa yang mau? Jadi ini ada 2 pendapat yang menarik. Nah, ini nih. Nggak sepakat berarti ya? Iya, Ada nggak beda ya? sepakat. Oke. Menarik nih. Nanti bisa ditanyain ya. Agree dan disagree ya. Kalau dari mbaknya, Iya. masnya dulu, masnya berpendapat bahwa pencetakan uang itu bisa kok nggak terjadi lagi. Bisa. Kalau pemerintahnya tuh ketat gitu ya mas ya, nah, tegas gitu sama. Cerdas dan ketat, oke. Nah kalau menurut mbaknya, Iya. nggak bisa gitu karena emang manusia tuh instingnya serakah gitu ya, pengen terus gitu, janji Oke, terus gitu kan. oke. Jadi sulit kayaknya Oke. buat itu. Nah nanti belum ada kesimpulannya nih. Wes mantap ya. Makanya lama ini masih berdebat nih dari tadi nih. Thank you. Thank you, tepuk tangan. Kita bisa lanjut bahas poin sana kalau mau ya nanti tiap tim.
Kalau dari tim kita Iya, semuanya tim B. sepakat bahwasannya kenapa ini bisa terjadi itu karena sistem yang memaksa. Sistem yang memaksa. Artinya kayak seperti drama yang tadi udah disajikan itu kan hal yang paling gampang itu adalah cetak uang. Gitu, Oke. cetak uang, pajakin yang kecil karena pajakin yang besar kan nggak bisa. Iya. Waduh. Jadi Betul, intinya Paham kamu. di dalam semua negara di dunia itu tidak ada yang tidak cetak uang. Oke. Karena seperti yang dibilang tadi, sistemnya dibuat seperti itu. Ya, Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu kita kurang paham. masih belum tahu ya. Tahu. Pokoknya ini sistemik. Sistemnya, nah, ya. bisa nggak dibilang kayak gini? Karena disalahin sistem, berarti bukan aku yang salah, ya nggak? Bukan. Ya kan? Bukan. Karena Bukan kalian kan hanya Pro sebagai Ricky yang peran. salah. Oh peran, Peran ya. aja. Eksekutor. Eksekutor karena blueprintnya seperti itu. Blueprint. Sudah Oke. adanya seperti itu, gampangnya seperti itu, ya Ya. dilakukan seperti itu. Nah, blueprint ini apakah tokoh kayak elit global atau apa atau apa nih, nggak ngerti nih, nggak kebayang. Blueprint ini apa nih? Nah, apalagi saya nggak kebayang. Nah, mungkin Pak Jadi Ben jadi bisa kamu jelaskan. jubir ya, kamu jubir ya. Ini adalah otak di balik semua opini Jadi saya. jadi blueprintnya itu adalah Pak Ben. Intinya serakah itu aja. Oh sama ya, serakah. Ya kalau itu udah blueprint DNA manusia, ya kan? Manusia dalam serakah. Ya tapi bukan dirimu, karena blueprint itulah akhirnya dirimu tereksekusi. Oke. Ya, contohnya gini, kalau saya juga ada di Ya. tingkat kekuasaan, Oke. blueprintnya seperti itu, papernya seperti itu, Iya. ngapain kita pusing-pusing? Wes. Ikutin aja. Terusin aja. Paham. Jadi serakahnya itu bukan karena dirimu serakah, tapi karena blueprintnya atau idenya itu memang serakah yang pencetak blueprint itu. Oke. Siapa? Ya dirimu yang bisa mengetahui itu. Us. Dengan kekuasaan. Oke, tapi ada berarti ya? Ada. Ada yang mendesain agar peraturannya seperti ini. Itu ada, Iya, Bapak percaya? dong, Siapa pasti. namanya itu nggak tahu. Nggak tahu, anonymous itu. Wes. Thank you. Silakan. Mantap. Ya. Ya kalau Ini buat yang belum tahu Bang Arya owner dari kantin ini. ya apa tadi diskusi dikit Ya, ya. soal ya kenapa Ini bisa terjadi. Ha. tadi dari awal ya kekurangan uang ya. Kurang duit ya benar-benar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kurang pajaknya ya. Presiden. Si presiden itu Ah. bikin suatu rancangan di mana pengeluaran itu lebih besar Yes. daripada, pendapatan sendiri. Oke. Lalu ada kesempatan juga di mana yang saat bisa melakukan surat utang itu beberapa kali Ya. dan bisa mendesain berapa persen Ya. jumlah Bunganya. Ha. bunganya, ya itu menjadi kesempatan di mana saat utang sebelumnya belum dibayar, utang lagi aja lebih gede supaya pinjaman berikutnya bisa dipakai. Gali lubang tutup lubang. Bisa dipakai buat ini. Berarti sama kayak pinjol dong. Iya. Iya kan? Ada utang dibayar dengan utang baru gitu kan? Gitu. Iya, presidennya pinjol kita kok nggak boleh gitu. Karena unlimited gitu. Atau gini nih, kalau negara yang pinjol ada debt collectornya nggak? Nah itu, ada nggak? Nggak ada debt collectornya ya. Oh seharusnya ada. Wes, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Nah, oh gitu. Balik-balik. Benar, Iya, benar. iya. Jadi apakah kita terima nasib saja? Ya gitu kan. Tapi ini ada poin menarik tadi. Dibilang tadi kan karena kurang uang gitu. Dan itu nyambung sama poin Mas siapa tadi namanya? Mas siapa namanya? Mas Davi. Kak Davi. Mas Kak Davi. Kan poin dia bilang tadi kalau pemerintahnya bagus ini nggak terjadi. Gitu. Kebayang nggak Mas Arya bahwa pemerintah bisa fiskal disiplin, nggak defisit? Kebayang nggak itu bisa terjadi? Nggak kebayang? Bisa terjadi. Bisa terjadi? Oke, nggak.
Nggak perlu makan malam gratis kita. Aku mungkin pertanyaan aku kurang lengkap. Aku tanya ulang ya. Oh, diet Bisa nggak itu terus-terusan terjadi? Nah, bisa. bisa. Karena serakah. Oh bukan, pertanyaanku gini. Bisa nggak pemerintah itu anggaran APBN-nya nggak defisit? Jadi dia memang atur, oh pajak kita memang segini, gitu kan? Bukannya harusnya surplus. Nah malah kalau bisa surplus gitu. Gitu, bisa. Jepang bisa. Tapi apakah bisa terus-terusan itu pertanyaannya? Apakah bisa terus-terusan? Oke. Bisa. Konoha ini seharusnya bisa karena kita punya Tinggal di Konoha di Indonesia. Kena lagi. Manusia mau sumber daya alamnya. Sumber daya alam, oke. Konoha yang dengan kekayaan alam yang begitu banyak mestinya bisa. Ya. Tapi ada tapinya, enak. Tapi bang, Yes. sistemnya kalau Oh korupsi. Ya. Bahkan negara yang bagus banget, misalnya anggaplah Singapura, Iya. dia bisa APBN-nya terus meningkat. Oke. Apakah dia stop menambah hutang? Enggak, tetap kan. Nah sekarang gini, anggaplah negara paling sangat super power, dia bisa profit gitu, anggap Iya. menjalankan bisnis sangat bagus, sumber daya alamnya bagus. Dia akan tetap juga ngambil hutang saat suatu ketika ada terjadi krisis. Disitulah bermain yang namanya event-event internasional seperti COVID lah, Wus. macam. Karena itu tujuannya untuk menciptakan ilusi bahwa uang itu tidak unlimited. Itu menciptakan Oh. ilusi sehingga Iya. di sanalah waktunya untuk mengeruk supaya orang bisa beri lagi. Iya. Itu lagunya kekuasaan. Bus. Nggak, sorry. Gara-gara poin tadi aku terpikir ada satu poin yang kelewat aku ya di drama tadi gitu. Aku balik panggung. Tadi kan aku bilang pajak gitu kan. Kalau memang bisa kayak gini, kenapa harus ngambil pajak? Bener nggak? Ya pajaknya dikitin aja, nanti publik seneng kok gitu. Pajaknya turunin aja terus kecil banget. Toh bisa unlimited, bisa unlimited kayak gini. Kenapa pemerintah tetap minta pajak di posisi di mana sistemnya sebenarnya membolehkan itu uang nambah terus? Nggak kelihatan kalau uang itu bisa gampang dicetak. Aku setuju banget itu, gitu. Itu tadi supaya tidak kelihatan kemahrukan dia atau keserakahan dia. Tanpa pajak beneran jelas terlihat bahwa memang itu nggak limited, itu nyetak uang, gitu. Maka pajak harus digenjot biar seolah-olah, ada duitnya, gitu. So, oke, balik lagi ke poin tadi. So, ada yang setuju bisa fiskal disiplin, ada yang nggak setuju. Argumennya tadi elit global, bukannya apa, COVID gitu-gitu ya, gitu. Aku boleh share kalau poin aku. Kalau poin aku begini. Kan negara pemerintahan itu ada dua ya, yang otoriter Korea Utara sama yang demokrasi. Selama masih demokrasi itu nggak bakal terjadi. Ingat nggak tadi di drama tadi? Aku mikirin apa yang berulang-ulang, aku bilang apa? Janji. Tahun depan harus kepilih lagi, gitu. Selama aku butuh buat dapetin hati publik, selama itu aku bakal janji ngasih sesuatu yang muluk, yang happy, ya nggak? Kalau negara lagi bagus, kayak tadi kan, ya janji lebih tinggi lagi, biar aku kepilih. Nah itu secara alami. Jadi bukan aku maruk buat aku ya. Tapi memang sistemnya bikin lagi-lagi ini kejadian, gitu. Nah kalau di negara yang otoriter mungkin kasusnya bisa lain. Itu kita di luar konteks kita sekarang. Tapi kebanyakan demokrasi itu menurut aku fiskal disiplin bisa, tapi seterusnya nggak bisa. Nanti secara alami bakal ada yang janji lebih. Nah itu belum masukin masalah korupsi ya. Harus bayar ini pendukung ketua yayasan, ormas ini, ormas apa, wah. Tapi memang gitu kalau mau punya power, harus kasih pendukung power kita. Nah, lanjut, ini kayaknya udah dapat fokusnya, tinggal pertanyaan terakhir. Sorry. Sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau share sejarah sedikit. Ini yang sebenarnya buat aku harusnya didramain juga, tapi karena waktu terbatas, formatnya juga terbatas, aku tunjukin aja ya slide-slide-nya ya. Mainkan DJ. Maksudnya next aja, next. Kita kembali ke masa lalu. So, coba lihat gambar ini, ya. Ini adalah masa di mana kita berburu dan mengumpulkan
bawang gitu-gitu ya, bumbu-bumbu, daging-daging kita pakai buat berburu. Belum, masih yang itu. Balik nah gitu. Nah, di posisi ini butuh nggak kita uang? Enggak, Kenapa nggak butuh uang? karena hidup kita dengan alam. Betul, kita ibarat kata langsung netek sama alam, bener kan? Gitu kan? Paling stresnya kita ya itu suku sebelah bunuh kita gitu. Karena belum ada Starbucks, Belum ada Starbucks gitu, belum ada uang sekolah anak gitu kan. Belum ada iPhone, ya kan? Belum ada kulkas, itu paling penting. Artinya apa? Makanan nggak disimpan, ya kan? Jebret buru, habis, ya udah beres gitu. Happy, gitu kan? Nah, uang muncul itu ketika next DJ. Nah, ketika kita mulai bercocok tanam. Uang pertama paling tua secara sejarah itu adalah apa? Padi di Asia, gandum di Mesopotamia, gitu. Di Papua sampai sekarang masih ada dijadiin uangnya. Apa itu? Babi. Kadang-kadang cattle juga dijadiin uang, gitu. Wajahmu wajah pemakan babi. Ikat kamu babi guling Bali ya. Babi guling Bali. Nah, dan kan ada yang suka bilang, oh dulu barter. Barter itu ilusi, nggak ada yang namanya barter. Serius, coba bayangin kita barter, tuker-tukeran. Aku mau jamnya dong gitu. Kamu mau apa? Dari aku. Iya mau aku. Nah, ini istri aku loh. Nah, apa namanya? Poin aku gini. Kalaupun kita barter secara alami, nanti kita bakal milih satu barang yang kita semua sama-sama anggap berharga. Kebayang kan? Gitu. Jadi kalaupun itu terjadi itu nggak lama gitu. Otomatis bakal dipilih barangnya. Yang akhirnya jadi apa? Uang gitu. Medium gitu, alat tukar gitu kan. Di penjara ini udah ada emang fakta sejarah. Ada barang yang jadi uang. Ada yang pernah dengar? Rokok, betul. Itu Indomie, betul. Nah itu jadi uang bahkan buat orang yang nggak ngerokok. Jadi orang yang nggak ngerokok pun juga nyimpan ini tuh buat nanti tukar-tukaran jasa lah apa, gitu kan. Kan di penjara banyak gitu kan ya. Saya mau kamu gitu ya. Di penjara banyak gitu. Katanya, saya belum pernah masuk penjara. Nah, jadi gitu. Jadi uang pasti bakal lahir dan uang pertama yang lahir adalah yang bisa dimakan. Ingat nggak kata di bahasa Inggris apa? Salary, ya. Itu berasal dari kata Latin sal. Sal itu adalah garam. Garam itu adalah gajinya tentara Romawi. Bentuknya balok-balok. Gitu. Gajinya sal, garam. Nah, jadi kita sekarang salary. Gitu ya, garam bisa dimakan. Lanjut DJ. Nah, akhirnya orang belajar kalau si gandum tadi busuk, ya. Nggak praktis gitu. Tiba-tiba ada orang pintar, orang jenius, Satoshi Nakamoto di masanya. Dia terpikir, ini mainan anak-anak cakep nih kayaknya nih. Ini aja apa ya jadi uang ya? Dicoba. Ini jadi uangnya, ini lucu kan, pada ngumpulin kan, lucu-lucu. Ini aja kali jadi uang ya. Tapi nggak bisa dimakan, tapi lucu. Lucu nih, ngumpulinnya seru gitu, gue punya banyak nih. Terus dibolong-bolongin nih, sama mereka dibolongin tuh, itu biji congklak. Biji congklak tapi dibolongin, supaya bisa ditaliin, gitu kan. Akhirnya itu jadi uang di banyak benua. Itu di Afrika nih kan, apa namanya, kulit Afrika, masih dipakai, ya, sampai abad modern masih dipakai. Dan dia jadi, bentuknya itu jadi aksara Cina tentang uang. Aksara Cina uang dasarnya itu dari si ini. Lanjut DJ. Nah, habis itu yang mikir, daripada kerang-kerang begitu, logam aja, besi gitu. Wah, ini lebih awet, nggak hancur, gitu kan? Lebih tahan lama gitu. Tapi ingat gak? Ini bukan koin, ya. Ini di Mesopotamia kayak bracelet gitu, kayak kalung. Dan bisa dipotong-potong. Jadi sistem uangnya itu berdasarkan berat. Kalau kita kan uang udah ada ditandain kan. Kalau ini enggak, ini uang logam berdasarkan berat. Dan enggak mesti dicetak pemerintah. Yang tadi kerang-kerang cangkang itu kan juga bisa diambil siapapun kan. Gitu. Nah itulah uang komoditas. Lanjut. Semua berubah ketika DJ lanjut.
Mas? Semua berubah ketika, nah ini baru nih. Ada negara yang pinter mikir, ini logam-logamnya nih gua aja yang cetak, nggak boleh cetak gitu. Akhirnya muncul koin pertama di Turki zaman dulu 5.500 sebelum Masehi. Ini juga bukan satu logam ya, emas dicampurin apa gitu. Logam pertama nggak ada angkanya kan. Baru disinilah terjadi negara memonopoli uang. Next, Om. Nah ini nih terjadi nih. Itu adalah perak. Kalau ini udah jelas, logamnya jelas perak doang ya. Tahun 150 sebelum Masehi, tahun 0 ya. Jadi Yesus lahir di sini tahun 300. Oke. Terlihat ya tepas tahun 0 itu udah mulai turun tuh. Udah mulai logamnya itu, peraknya itu dikumpulin sama pemerintah, dicampurin logam lain yang murahan. Gitu. Uangnya jadi banyak. Pemerintah jadi bisa apa? Buat bikin IKN, buat bikin monumen, buat perang gitu-gitu. Sama lagu lama itu. Ya, dari zaman dulu sampai zaman ya sebut saja ya. Yang terakhir. Nah, habis itu tapi ketagihan, kok enak loh, kok enak nih, gampang banget nih itu duitnya gitu kan. Terus pelan-pelan lama-lama nyungsep gitu. Di sini cepet banget nih. Akhirnya uangnya jadi buluk banget kan, jelek banget kan. Gitu. Jadi mau sistemnya tadi kertas ya, surat utang, mau begini. Ketika uang dimonopoli pemerintah, ini cenderungnya bakal terjadi. Kalaupun ada pemerintah yang baik, raja yang baik, bisa. Tapi emang dia hidup selamanya? Emang dia nggak digantiin? Akhirnya berhenti juga kan, kebaikan itu kan. Kemungkinan digantiin sama yang korup. Gitu. Dan yang korup bisa mempertahankan powernya. Makin korup. Ya ini nih. Dan di sini hidup rakyat Romawi itu menderita. Mungkin yang apa namanya, yang paham sejarah Kristen bisa share. Apa ini pergulatan ini hancur, kerajaannya mulai down. Dan ini terjadi bukan dari satu kekuasaan. Iya. Setiap pergantian kekuasaan, dia selalu mendevaluasi uangnya dengan Iya. membakar dicampur logam lagi. Yes. Terus begitu sampai Romawi runtuh. Ya. Ini kan ini rajanya nih, apa beda-beda nih ya. Oh bukan, ini gramnya ya. Gitu. Hingga akhirnya ada uang baru, Antoninaus gitu. Nah, denariusnya cuma sampai sini. Lanjut Om. Lanjut. Di Indonesia juga terjadi. Ini aku belajar dari artikelnya Kak Dea gitu. Bahwa dulu zaman Majapahit itu pakai emas. Dan emas itu banyak banget. Kita kaya banget. Coba akhirnya butuh uang berganti jadi tembaga. Zaman Majapahit yang dulu kekuasaannya sampai Filipina, sampai Vietnam gitu-gitu. So, pertanyaan terakhir, baru. Pertanyaan terakhir. Lanjut Bang, gitu. Oh. Ini ada satu cerita yang menarik tapi nggak sempat kita bahas. Aku cerita dari sisi pemerintah nyetak surat utang ya. Sebenarnya di level kita, setiap kita ambil KPR, kredit, itu jumlah uang nambah juga. Itu juga by system, by design, by blueprint. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi nanti. FGD terakhir sebelum kita pulang. Lanjut. Apa solusinya? Kita udah tahu masalahnya, kita bahas solusinya sekarang. Apa solusinya? Tapi dengan syarat. Diskusinya seolah terjadi tahun 2007. Tahun 2007 Satoshi belum publikasi Bitcoin. Jadi jangan sebut-sebut Bitcoin. Nggak ada Bitcoin sama sekali. Tapi suruh cari solusinya. Gitu. Silakan diskusikan. 5 menit. Dimulai diskusinya. Mas Chandra, boleh bantu temen biar bertiga. Barter lagi.
Oke, konteks, maaf konteks. Ini solusi humanity level ya, nggak ngomongin satu pemerintah, nggak ngomongin apa. Kita udah zoom out tadi kan, balik ke masa lalu gitu, kita udah tahu masalah. Iya, anggaplah kita jadi rajanya dunia. Kita bisa nentuin apapun di dunia ini. Apa yang kita lakukan supaya ini masalahnya nggak muncul lagi? Silakan diskusi. Penguasa. Punten bang, pengen nanti perkenalan generasi merdeka itu nampilin video. Nah videonya itu ada di, nanti aku kirim link ke email. Aku kirim link ke email itu deh ya, yang tadi ya. Maaf bentar. Aku mau. Biar gak jadi korban. Iya. Aku mau tutup kenalin yang video apa mau bikin di mana ya, di YouTube mana apa ya? YouTube generasi mereka. YouTube generasi mereka. Kamu mau nampilin video yang mana? Yang terserah. Jadi nanti aku bakal tutup, aku bakal ajak kamu ke depan. Di play kan bisa ya YouTube. Iya, di play. Enggak YouTube-nya di YouTube akun aku. Iya, di enggak, belum dipublish. Udah dipublish, cuma kamu bisa nyari. Ya udah generasi mereka aja kan. Semoga muncul. 2 menit lagi. Aku mau. Nggak dapat ya? Ya udah, apa aja? 2 ya sama istriku ya? Sama istri. Makanya contohnya perhatikan deh, bikin grafis nggak bisa karena produksi emas konsisten pada waktu itu. Nggak mungkin lagi bikin tambah. Mau segede apa? Mesti dia mengerok ke produksi. Itu udah dilematis, nggak bisa lagi. Ya. Jadi dia tuh sebenarnya pengeksekusi dari opini yang ada terbentuk. Iya. Tidak terasa, terkelabui. Kata-kata terkelabui itu kan kasar. Artinya dia bagaimana supaya ini. Aku nggak ada internet. Di sini bisa buka itu YouTube. Oh itu kan terlalu kasar, nanti nggak jadi enakuin. Di YouTube, buka YouTube. Terus cari generasi merdeka. Generasi merdeka. Ntar. Channel, coba channel ya. Kalau dirimu belum merasakannya. Sini dah, sayang. Potong. Boleh cariin nggak? Cariin. Ntar ya, maaf ya. Maaf ya. Memang langkahnya itu karena kau merasa dikuasai orang lain. Coba kau tidak merasa dikuasai orang lain, tapi kau menguasai orang lain. Nikmat dirimu. Iya. Carinya gimana ya? Di situ keyboardnya, ha? Belum. Ya, iya. Tapi kita nggak merasa. Ya enak. Iya. Apa-apa mau apa-apa telepon datang. Iya. Ini dong bikin ini Iya. data Iya. Ya lah, makanya cinta itu. cinta sama adik. Iya. Itulah makanya jangan jadi rakyat yang cinta. Karena kalau aku bukan soal cintanya, tapi terukur memahami. Bukan
box dulu. Nah itu. Tetap balancing itu harus terjadi. Kesimpulannya itu cetak dan ini itu akan jadi negara maju dengan membangun menata capaian. Itu hanya supaya ada project aja supaya jasa. Ilusi, dia kan membuat ilusi. Dengan ilusi ini, kita proyek kepalamu. Ada biaya yang Balik itu dia nyetak duit. ada makan cendera. Gak ada. Ada biaya uang di belakang. Sampai waktu sebelum dia terpilih pun udah bilang siapa yang pilih dia ini. Iya. Kita lanjut. Ya, siap. So, masih ada yang diskusi. Udah satu tim udah beres, terlihat. Udah lapar, betul. Nggak, makanan lagi dipesan, jadi bakal masuk. Yang mau pesan makanan silakan. Ini dipesan dulu. Ya. So, kita tanya dulu tiap tim. Nanti kita bakal ke sini. Kita tanya tiap tim sekarang. Gimana? Dari sini sekarang gantian. Ya. Melihatnya solusinya ada dua ya. Solusinya Yang dua. Pertama, Oh, karena maaf. tadi ada monopoli. Bang DJ, boleh ke atas dulu nggak Bang DJ? Satu, ke atas, selat. Ke atas, naikin ke atas. Iya, betul. Benar juga ya. Naikin ke atas, naikin ke atas. Sip. Nah, ya, lanjut. Karena Nah. tadi ada monopoli dan ini Ya. masalahnya adalah pencetakan uang yang terus menerus gitu. Oke. Jadi mungkin asetnya itu apa sih istilahnya? Ya perlu underlying. Sorry, aset atau uang? Uangnya perlu underlying. Uangnya perlu underlying. Yes, misal Konkretnya emas, gimana? Misalnya emas misalnya uangnya underlyingnya ada emas, perak, Oke. tembaga, apapun komoditas gitu. Konkret Jadi bukan underlying cuma- itu apa sih? Konkret underlying itu jelaskan ke Barangnya. anak SD kelas 5 SD. Ada barangnya yang physically kita punya. gitu. Iya. Oh. Nilai intrinsik. Oke, itu kan kertas, tapi ada barangnya, maksudnya gimana? Konkret, ayo. Saya pemerintah punya cadangan emas sebanyak apa gitu ya. Dan Oke. bukan hanya emas itu, komoditas Ya. yang lain pun Hmm. nikel, tembaga, kuningan Oke. atau apa. Oke. Dan gitu ya pemerintah taruh itu sebagai penjamin di mana nilai dari uang yang dicetak, Rupiah misalnya? rupiah yang dicetak itu ya seharga memang apa yang mereka taruh di underlying itu. Oke, oke. Dan berarti kita rakyat yang pegang uang kertas itu bisa datang ke pemerintah terus tukerin. Aku mau tuker ini seharga sekian gram emas karena kan kamu memang menjamin kan, itu bisa berarti. Iya emas ada harganya di pemerintah ya. Oke, oke. Dan kebalikannya, Maksudnya ada emas yang udah ada yang punya pemerintah. emas yang udah ada Iya. di punya pemerintah. Jadi penukaran itu dibolehin nggak? Penukaran boleh. Kalau misalnya mungkin pemerintah punya caranya gitu ya untuk melakukan itu, ya boleh aja. Saya kayak di Pegadaian. Boleh ya. Oke, oke. Dan berarti jumlah rupiah yang beredar nggak boleh lebih dari jumlah Komoditas emas yang, atau logam lain komoditasnya yang disimpan. komoditas yang ada ya. Yang Sip, real. mantap. Thank you. Dan dengan kayak gitu, artinya aku sebagai presiden tadi pas mau cetak-cetak gini. Kan pas tadi akhirnya dibeli sama Bank Sentral, itu kan Bank Sentral ngapain tadi? Nyetak duit kan? Gitu. Berarti ada duit baru dong masuk dong. Kesebar dong ke PNS, ke proyek-proyek, ke yang punya dapur MBG gitu-gitu kan. Sebut lagi MBG. Nah, itu berarti uang nambah banyak gitu kan. Itu aku takut. Kenapa? Karena di gudang aku atau di gudangnya Bang Konoha, emasnya nggak nambah banyak. Secara alami aku bakal takut ngelakuin itu, gitu maksudnya. Oke, good, 1 poin, thank you. Tim ini sekarang. Ya mbak, gantian mbak. Oh Pak Ben tuh udah sering ngomong, udah bosen dia ngomong, beneran, udah bosen, ayo. Kalau tim ini, Kalau tadi kan jadi Ya. solusinya, ini kan karena udah berjalan ya, hutang juga udah numpuk kan. Jadi ya mau nggak mau sebagai penguasa yang berkuasa ya harus ngikutin lagi sistem yang sudah ada gitu. Jadi nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Nggak ada solusi.
nggak apa-apa. Thank you. Karena ini kan sudah ada, Iya, sudah berjalan iya. kan. Ha-ha. Tapi bisa juga tadi kan sempat bilang kan barter, balik Iya. lagi ke barter. Iya. Tapi ya kalau ngikutin sistem yang sudah ada itu kan akan sangat sulit kita mau ngubah apa yang sudah ada dan hutang yang numpuk. Iya. Terus ya memang bukan nggak mungkin sih, pasti bisa. Sekarang mau atau tidak. Wes, mantap. Karena kan kalau dilihat misalkan tadi ada cadangan nih, kita pakai aja cadangan. Oh, yang solusi yang ini ya? Ya, Oke. pakai emas kita itu untuk cetak uang gitu. Sedangkan jumlah uang yang beredar itu sudah lebih banyak daripada aset yang kita miliki. Apalagi asetnya tidak pernah diaudit gitu kan. Betul. Jadi cara yang paling gampang, ya auditornya ada. Tapi auditornya lu lagi. Iya. lu lagi. Gitu. Sama kayak Fort Knox saja, kita Iya. nggak tahu tuh kalau emas yang seharga sekarang itu apakah barangnya ada kalau itu semua negara itu punya emas. Nggak ada, itu hanya kontrak aja. Yes. Kebanyakan barangnya itu hanya paper. Nggak ada solusi ya? Ya maksudnya itu yang paling gampang ya cetak lagi. Iya. Karena limited udah, ya Siap, utang yang siap. sebelumnya dibayar lagi kali. Siap. Oke. Yes, aku mau komen aja sedikit tadi dibilang, kedengaran kabur aja dulu, ganti negara gitu kan. Ini aku mau share aja data ya, semua negara kayak gini. Oke, tapi tingkat keparahannya beda. Skandinavia itu termasuk yang bagus. Gitu. Jadi kalau pajaknya itu dipakai buat publik dan memang bikin publik makin pintar, gitu kan, bikin ekonomi makin jalan, bikin infrastruktur itu ekonomi makin kencang, pajaknya makin banyak lagi dan nggak usah defisit. Jadi bisa kabur aja dulu, cuman ancornya lebih lama aja gitu. Iya. Sama aja sih sebenarnya. Paling kalau di situ pas kamu hidup selamat, tapi ntar pas cucu yang ngerasain, nah itu. Ya, silakan lanjut. Solusinya, Kalau ada, ini kan nggak ada nih. saya sepemikiran dengan Oke. ya, tadi kami diskusi. Ya. Jadi memang kalau kita di luar pemerintah itu solusinya adalah menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Ini. Sekarang paham kan kenapa Prabowo bikin MBG? Nah, biar Karena makin kita banyak yang bisa. Kita kan korban. Rakyat jelata itu korban. Oke. Rakyat jelata itu korban. Bagaimana supaya tidak menjadi korban? Jadi pemainnya. Boses. Itu bagi kita yang ada di luar pemerintahan. Iya. Nah, karena apa? Untuk menggerakkan itu semua sangat susah ya. Kita Iya. dulu pakai standar emas gagal tuh. Meskipun sebenarnya bisa berhasil, karena Iya. artinya pemerintah punya batasan uang yang sedikit. Kalau uangnya sedikit tuh kayaknya mau ngapa-ngapain juga males ya, nggak ada duit gitu. Contohnya kita keluarga misalnya uang kita terbatas nih. Harusnya kita malam minggu jalan-jalan ke mall, aduh uangnya nggak ada nih, udah kita di rumah aja lah. Lebih kreatif sebenarnya kalau uang itu terbatas. Bener juga sih. Itu akan memicu Bener. otak kita untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif sehingga bisa menghasilkan uang. Iya, Kalau iya, uang iya. itu terbatas, masalahnya Iya. kita udah dijejali dari tahun sekian itu berpikiran bahwa uang itu bisa dicetak dengan sangat mudahnya. Iya. Makanya kita harus menjadi bagian dari itu. Oke. Kita harus Simple, menjadi bagian dari itu, pragmatis. apakah kita anggota parlemen kah atau pemerintah. Oke. Sementara itu setelah kita ada di dalam, kita rubah secara bertahap. Apakah itu Ngurubahnya solusi- gimana? Ngurubahnya gimana ini? Baik, apakah itu solusinya menggunakan sound money, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Tapi saya yakin ini nggak mudah, karena itu berarti merombak sistem, Oke. merombak undang-undang dan sebagainya. Itu Oke. nggak mudah, butuh perjuangan atau dengan Oke. kata lain butuh revolusi. Oke. Nah, tinggal revolusi ini mau damai atau mau crash, Iya. itu kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi ketika dunia banyak yang apa namanya, yang hancur gara-gara mata uang. Mungkin Zimbabwe, Turki dan sebagainya, mereka masih tetap ada loh sampai sekarang Iya. mata uangnya. Itu membuktikan bahwa uang fiat ini sangat menarik, ini gula ini loh. Gula. Makanya mau bagaimanapun rakyat jelata harus jadi pemerintah untuk bisa menikmati ini. Nanti dari dalam baru bisa rubah. Dan Jadi ubahnya kayak pemikiran- gimana belum tahu ya. Yes. Karena susah sekali, ini kita udah berhadapan dengan satu mata uang ya, menggerakkan suatu institusi, menggerakkan satu negara, gak bisa kita rubah begitu aja. Oke. Apakah Bitcoin bisa diterima? Bisa, tapi Ingat belum ada Bitcoin. Oke. Soal money ya, apa Iya, itu iya, lagi? iya. Memang nggak ada solusi, betul nggak ada solusi. Solusinya kita menjadi bagian dari pemerintah.
Oke. Kita Enggak, bagian. oke. Itu udah clear. Oke, Tapi solusi terhadap kita pribadi masing-masing ya. Oke. Jadi bagian dari pemerintah apply buat dapur MBG ya di sini ya, langsung ya gitu. Ya, oke, itu sudut pandang saya semacam itu. Nah, tapi secara sistemik emang gak ada solusi. Susah. Nggak ada, susah. Susah. Sip. Kita nikmatin aja. Ya. Lanjut tim ini, ayo kita udah malam. Ayo. Sebentar, ini ada sudut pandang yang lain. Oh, sudut pandang lain. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih harus solusinya itu menciptakan currency baru. Oh gitu, kayak gimana? Coba deskripsikan currency-nya. Ayo. Currency baru Menarik nih. yang nggak bisa dikontrol oleh pemerintah. Atau, Kenapa emang? instansi. Kenapa pemerintah nggak boleh kontrol? Karena mata uang itu mungkin berguna kalau misalkan dikontrolnya bukan sama pemerintah gitu. Kayak itu dong yang tadi ya. Kerang tadi kan nggak dikontrol pemerintah kan? Iya kan? Dia tumbuh diternakan di pantai gitu. Logam juga nggak dikontrol pemerintah gitu kan? Semacam kayak gitu. Jadi bukan logam yang dicetak jadi uang ya, tapi logam yang ditimbang kayak di Mesopotamia itu. Namanya shekel dulu. Logam yang diberat. Menarik nih. Udah itu aja deskripsinya. Udah paling. Oke, dari sip, saya lanjut. Ya, mengacu pada sistemnya ya, Terus. pertama itu kan sistemnya emang udah ada seperti itu, dan itu terjadi tuh ketika pas presiden Nixon kan, Oke. Wah. yang Iya. melepas standar gold, Kamu bitcoiner ya? Yes. yang melepas gold standar tahun 1971 kan. Ya. Nggak, di 2007 ingat 2071 bisa. Ya Lanjut. itu kan. Nah, mungkin bapak-bapak di sini pernah ngalami kan kehidupan di tahun sebelum 1971. Ya. Bagaimana dari harga nasi, makan, kendaraan segala rupa kan tadi di siang hari itu udah dijelaskan perbedaan Ya. nilai daya beli makanan dan apapun itulah kebutuhan manusia hidup. Semenjak di tahun itu, sebelum di tahun itu kan emang murah, berarti nilai daya beli mata uang kita tuh masih kuat karena ada backup emas kan. Kenapa emas? Ya karena emas itu kan langka pertama, terus daya tahan terhadap apapun lah itu. Siap. Dibakar pun kan tetap ada emas. Siap. Itu kan bisa dalam bentuk emas. Terus bisa di Aku mau rangkum dulu bentar. Berarti solusinya, koreksi aku kalau salah ya, itu adalah balik ke sebelum tahun 71, di mana dolar itu di backing sama emas, rupiah juga di backing sama dolar dan emas gitu kan. Iya, betul Dan itu. uang-uang lain juga kayak gitu. Iya, betul. So berarti balik ke yang di sini, sama ya? Ya sama. Persis ya. Uangnya di backing sama emas. Iya. Oke, sip. Thank you semua, tepuk tangan buat kita semua. Mantap. Selamat, forum ini telah menciptakan ya Bitcoin. Serius. Tadi kan ada yang bilang kan currency baru gitu. Udah disinggung juga bahwa ya bisa sih dia backing sama emas, cuman gimana auditnya gitu. Jangan-jangan ntar tipu-tipu. Yang sudah terjadi tipu-tipu. Memang Amerika terbukti nyetak dolar lebih dari emas, itu ada di situsnya IMF, aku pernah baca. Emang beneran gitu. Butuh currency baru. Tapi tadi kurang dielaborasi bahwa aku nanya currency-nya gimana nih? Kenapa nggak pakai logam aja langsung? Pakai peraknya aja jadi duit gitu kan. Nah, itu yang perlu dielaborasi. Kenapa itu nggak kejadian? Karena udah nggak bisa. Kita udah ekonomi internet, pesan GoFood pakai perak dikirim gimana? Susah kan? Gitu. Artinya harus ada atribut baru kalau bisa currency tersebut yang nggak bisa disentuh manusia itu digital. Bisa pakai internet, tapi nggak bisa dientin manusia. Gitu kan? Udah, itulah Bitcoin. Thank you teman-teman sudah sekarang memahami Bitcoin bukan alat investasi. Bitcoin adalah pergerakan politik. Gua nggak bercanda. Kita bahas apa di sini tadi? Negara, masyarakat, manusia, keadilan, kestabilan. Itu semua politik. Kalau dulu ya kayak Karl Marx gitu-gitu kan, ide komunisme gitu-gitu politik gitu. Kita ingin mendesain dunia baru. Ini Bitcoin. Ya Bitcoin implementasinya aja ya gitu. Tapi idenya tadi udah dibahas kan di sini kan. Kita nggak nyentuh Bitcoin sama sekali, currency kayak gini harus ada gitu. Akhirnya Bitcoin yang pertama kali populer. Kalau sekarang ada saingannya Bitcoin, dua-duanya sama-sama populer, dua-duanya gua dukung. Serius. Ini adalah politik, man, gitu.
Dan setiap detik kita lakuin di sini tuh gue percaya banget bantu gue masuk surga. Serius, masalahnya pelik banget. Thank you. Dan ini adalah juga gayanya Generasi Merdeka. Next, Mas. Generasi Merdeka itu apa? Foundernya di sini, silakan berdiri. Berdiri lu ini. Perkenalkan, nama saya Nurul. Ya. Jadi saya bikin Generasi Merdeka mulai tahun November. Tujuannya sebenarnya simpel, literasi finansial. Kita tahu masalah ini ada, kita tahu pengen merubah kondisi yang ada dan merubah dari generasi masa depan. Murid-murid kita. Tapi kita nggak bisa ngajarin Bitcoin. Kenapa? Karena ntar kita dituduh. Ini sales Bitcoin ya Pak ya? Wah iya sales Bitcoin. Timothy Ronald nih, Timothy Ronald. Enggak, aku nggak ajarin Bitcoinnya, aku ajarin masalah fiat dan berbagai jenis investment. Aku bawa ke Museum BI, kita putar dulu apa aku jelasin? Boleh, silakan. Putar dulu. Video singkat perkenalan doang. Suaranya juga. Menggabungkan antara permasalahan dunia nyata, yaitu banyaknya anak muda yang terjerat pinjol, judol, crypto scam, dan mengaitkan dengan pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Pada awal kegiatan kokurikuler, siswa dikagetkan dengan adanya sesi hook, di mana siswa dibagi ke dalam dua kelompok dan memasuki ruangan yang berbeda. Di satu ruangan yang gelap terdapat sosok misterius bertopeng yang menceritakan kisah nyata pribadi orang Punten yang boleh videoin lagi ya. Aku HP aku hilang. Kisah orang yang terjebak masalah finansial. Dan orang-orang pada nonton ya. Murid-murid mendengarkan cerita inspiratif orang-orang sukses. Termasuk Ronald. Orang pesantren yang menceritakan perjuangannya mampu sukses membangun bisnis dari nol hingga sukses. Untuk mendorong proses diskusi dan berpikir, guru menggunakan metode think, ponder. Kayaknya pause dulu nggak? Pause dulu. Jadi Di pause. Oke. Pause aja. Jadi intinya Generasi Merdeka, saya nggak ngajarin Bitcoinnya, saya ngajarin literasi finansial. Saya orang pendidikan, jadi saya tahu ada ruang di pendidikan Indonesia yang beda dari kurikulum sebelumnya. Kita ada di kurikulum Merdeka ada, kalau sekolah kita ada intrakurikuler, belajar teori biasa, ada ekstrakurikuler, PMR dan lain-lain. Yang baru adalah kokurikuler. Kokurikuler ini dia tujuannya adalah mencapai skill abad ke-21, critical thinking, collaboration kayak gitu, Creativity. dan creativity, dan digabungkan dengan pembelajaran biasa di kelas. Nah, topiknya bisa macam-macam. Yang disaranin pemerintah bisa lingkungan, macam-macam anak-anak riset gitu. Salah satu topiknya adalah literasi finansial. Nah, dari literasi finansial ini kita bisa masukin permasalahan fiat, dikenalin. Yes. Gimana menghindari scam, judol, pinjol, kripto dimasukin, bawa mereka ngeliat nih masalah fiat langsung ke Museum Bank Indonesia, ngeliat sendiri, dan abis itu belajar tentang investment. Mereka belajar kelebihannya emas, belajar tentang kelebihannya properti, belajar tentang kelebihan Bitcoin harus dikenalin kan, karena investment kan, baru. Kelebihannya saham, itu mereka semua belajar. Dan di akhir ditanya pertanyaan yang sama. Udah belajar masalah fiat, mereka udah aware, tahu masalah pencetakan uang, tahu masalah sejarah Indonesia dari Soekarno, Soeharto, pencetakan uang naik, terus sampai mereka udah tahu berbagai jenis investment dan kelebihannya. Ditanya, kamu tahu masalah ini, solusi apa yang kamu pilih? Dan jawabannya sama. Ini anak pesantren, kita udah ngelakuin risetnya, semuanya jawab Bitcoin dan emas, tanpa jadi sales Bitcoin. Kita cuma cukup mengenalin masalah fiat kayak yang tadi Rizky lakuin, tahu solusinya, mikir sendiri, tahu berbagai jenis yang udah ada, dan solusinya as clear as the day, Bitcoin dan emas. Itu kita lakuin, dan kemarin kita udah publikasi level jurnal nasional. Saya mau push lagi ke jurnal internasional, dan ini bisa bisa masuk ke Indonesia karena itu di kurikulum ada ruang untuk kokurikuler. Jadi kita datang ke sekolah, oh iya boleh silahkan gitu. Memang sekolah butuh karena mereka nggak tahu cara nerapin kokurikuler, project based learning itu apa.
Nah ini sama, ini beda karena pendekatannya nggak diajarin, nggak ceramah. Diskusi, main ke museum, sambil main game, sambil simulasi kayak gitu. Yang terdekat kita mau bikin teacher training, ngelatih guru. Kita mau bikin komunitas guru melek finansial. Nanti guru-guru kita kasih contoh kayak gini, kita latih terapin project based learning literasi finansial. Kalau mereka butuh narasumber, bisa nggak ada narasumber yang ngajarin tentang saham? Kita cariin gitu kan. Ntar kita datangin dia jelasin saham. Ada nggak narasumber yang bisa ngejelasin Bitcoin? Oh ada, kita cariin gitu kan. Jadi natural. Semoga dari sini, aku nggak tahu apakah solusi akhirnya semua orang akan percaya Bitcoin atau enggak. Tapi yang menurut aku penting adalah mengenalkan masalah ini biar kita sama-sama tahu dan melek finansial. Gitu sih, itu generasi merdeka. Thank you. Webinarnya nanti tanggal 14 ya? Tanggal 14, kalau ada kenalan guru, tolong diteruskan, kita bisa kirim undangannya gratis webinarnya. Kita bakal sharing cara ini, gitu kan. Dan kalau ada kenalan sekolah-sekolah, bisa juga kontak yang pengen belajar. Dan juga kita bakal bikin program buat orang tua. Jadi orang tua yang pengen anaknya juga ngalamin kayak gini di hotel, terus ke museum gitu, kita simulasiin proses kayak gini, kita bakal bikin kayak gitu juga. So, belajar, lewat mikir, kasih masalahnya, nemuin Bitcoin sendiri. Thank you, sudah menemani, sudah ngobrol seru. Yang mesen makanan semoga udah datang, udah jadi. Silakan, ya balik. Terima kasih, teman-teman boleh minta tolong tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Karena terima kasih Bang Riki, Kak Nurul juga. Karena kalau saya pribadi ya, yang saya lihat ini benar-benar mengalir gitu. Dari awal kita belajar permasalahan fiat, sampai tadi terakhir kita diskusi itu kita mengemukakan pendapat kita satu persatu sampai akhirnya ternyata solusinya itu mau nggak mau ke Bitcoin, tapi kita tanpa nyebut Bitcoinnya gitu. Yes. Jadi inisiatif ini benar-benar terlaksana, benar-benar berhasil menurut saya dan luar biasa. Terima kasih Kak Nurul, Bang Riki. Thank you. Jadi itu untuk malam ini, semoga lancar juga untuk generasi merdekanya ke depan. Thank you. Mungkin selanjutnya habis, oke. Habis ini acara terakhir. Ini terakhir, luar biasa. Terima kasih untuk kita semua. Jadi banyak loh. Terima kasih yang sudah hadir menemani sampai malam hari ini. Dan besok jangan lupa kita jam 6 kita start vlogging, kita keliling sambil kita mungut sampah. Nanti kita store ke bank sampah. Silakan. Terima kasih semua, selamat malam. Aku udah pesen dulu. Oh iya. Kontak. Oh, thank you. Makasih. Nggak bawa HP ya? Nah itu dia, HP aku mana ya tadi? HP aku mana ya? Mas, semangat mas. Siap. Semangat. Lu nggak ikut itu ya, apa namanya, ujian? Tadi pagi. Datang soalnya tadi siang. Saya nggak sempat ikut. Tengah malam pulang kerjanya. Pulang tidur. Siap, semoga ntar sempat. Ujiannya, ya bisa tanya lah yang lain, Karawang apa gitu. Kang Dimas juara 1. 94%. Bang Aryo tuh 92%. Tadi yang ujian. Offline langsung, offline. Sudah lama banget nggak. Padahal belum siap-siap belajar kan. Kalau udah belajar bisa 100 itu jangan-jangan. Kalau udah nyiapin. Keren ini. Bitcoiner, pebisnis. 2021 belajar. 2021 tuh belajar. Setiap hari itu mas. Oh iya betul, sekalinya itu kan dalam kan. Podcast apa-apa. Oh iya. Kan biar kan Pak ya. Terus akhirnya Mas Arya, ini kan perusahaan kan. Mas saya owner kan, owner sendiri. Kan ada cash nih, ngalir. Ada nggak kepikiran buat secara eksplisit sekian persen di Bitcoin? Kalau sudah nyampe ke uang perusahaan. Sampai sekarang belum profit. Oh karena masih kritis. Jadi ya bulan-bulan awal membuka usaha pasti ya selalu sih. Berapa bulan? Ya 8 bulan. 8 bulan. I see. Ya masih mabok. Tapi ya lihat ke depan, lihat panjang. Tapi biar saya mah nabung di Bitcoin.
Nice. So, Kalau sekarang mah memang belum bisa gabung. betul, karena memang kan belum Memang harus belum positif. Cuma ya sebagai pengusaha mah ya uangnya ditaruh di sektorial ya. Tapi ya pikiran saya mah buat anak-anak muda yang kerjanya tetap gitu di bank atau di mana sisihin sih. Yes, betul. Tiap bulannya gitu. Betul. Tapi kalau saya susah, karena Betul. saya susah gitu sebagai pengusaha mah gitu harus selalu. Nice. Itu Tapi ya usia 45 ya saya mulai kebayang tuh pasti kan apa nabung gitu ya. pasti.